Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yofi Aldodia dari kelas 13 2 Kriminalistis SMK Caraka Nusantara. Saya di sini akan menjelaskan mengenai flu Spanyol. Epidemi flu 1918 juga dikenal sebagai epidemi flu besar atau flu Spanyol yang dipertimbangkan sebagai pandemi global terburuk dalam sejarah karena memusatkan kematian yang tinggi dalam waktu singkat. Diperkirakan bahwa tingkat kematian pandemi adalah antara 10-20% dan itu menewaskan antara 50 dan 100 juta orang di seluruh dunia. Di Spanyol jumlah kematiannya di sekitar 300.000 orang. Tidak seperti epidemi flu lain yang terutama menyerang anak-anak dan orang tua, banyak dari mereka korbannya adalah orang muda dan dewasa yang sehat berusia 20-an dan 40-an, serta hewan seperti anjing dan kucing. Flu mulai menyebar pada akhir Perang Dunia I. Media di negara-negara yang berpartisipasi dalam perang itu bahwa sensor militer, jadi mereka menyembunyikan pandemi. Namun Spanyol bersikap netral, dilaporkan dalam pers pada kasus-kasus tertentu menggunakan nama-nama seperti demam. Dari 3 hari, prajurit Napoli atau penyakit modis, tampaknya begitu. Spanyol adalah satu-satunya negara yang terkena dampak. Inilah sebabnya mengapa penyakit ini dikenal di seluruh dunia sebagai flu Spanyol. Meskipun pada musim gugur 1917 penyakit ini telah terjadi di 14 kamp militer. Beberapa orang menganggap Gilbert Mitchell, seorang juru masak di kamp Fort Riel di Kansas, sebagai pasien nol. Mitchell memasuki pagi hari tanggal 4 Maret 1918 dengan demam dan sakit kepala ke rumah sakit, dan beberapa jam kemudian ada lebih dari 100 kasus dalam perawatan. Jadi mereka harus mengatasinya di sebuah hanggar untuk merawat pasien. Gejala penyakit ini adalah demam tinggi, sakit telinga, kelelahan tubuh, diare, dan sesekali muntah-muntah. Kadang-kadang kesulitan bernapas dan mimisan. Sebagian besar orang-orang yang meninggal adalah hasil dari pneumonia bakteri sekunder karena antibiotik tidak tersedia. Namun satu kelompok meninggal dengan tepat setelah gejala pertama muncul, hanya dalam 2 hari atau 3 hari. Pada pertengahan April 1918, flu sudah mengamuk di parit Eropa Barat. Dia meninggal dari Prancis ke Inggris, Italia, dan datang ke Spanyol. Bahkan Raja Alfonso 13 jatuh sakit, dan surat kabar Spanyol mengumandangkan penyakit ini yang menyebar dengan sangat mengkhawatirkan. Seperti dapat dilihat dalam grafik ini, sebagian besar kematian jatuh hanya dalam 13 minggu, dari September hingga pertengahan Desember 1918, dalam apa yang dikenal dengan sebagai gelombang 2. Orang dan populasi termiskin menderita akibat flu ini secara khusus, tetapi juga mempengaruhi Gubernur Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, Perdana Menteri Inggris Lord George atau Kaisar Guillemot, pelukis Edvard Munch. Bahkan penangkapnya dalam potret diri dan yang lain seperti Gustav Klimt tidak selamat dari penyakit itu. Semua surat kabar saat ini mengumpulkan iklan dengan obat ajaib. Itu eliksir, itu obat, tonik, dan obat-obatan lainnya menonjol. Dokter pada saat itu merekomendasikan aspirin dalam dosis yang sekarang kita anggap kontraproduktif. Kina disiapkan dengan arsenik, minyak kapur, barus, atau minyak jarak. Beberapa bahkan mendorong orang untuk merokok, berpikir bahwa menghirup asap membunuh kuman. Berbagai publikasi dalam media ini tersedia di perpustakaan digital Hispanik, berusaha untuk menanggapi penyebab epidemi dan melaporkan perkembangannya dan konsekuensi. Seorang ilmuwan Italia, Profesor San, mengklaim telah mengisolasi kuman penyebabnya penyakit. Tetapi waktu membuktikan itu tidak benar. Ketegangan virus menyebabkan Spanyol flu AH1N1 tidak ditemukan sampai 1943, dan urutan genetiknya tidak ditentukan hingga 2005. Setiap hari surat kabar Spanyol menangkap pentingnya pendidikan higienis dan bagaimana caranya. Tugas ini dilakukan di Jerman dari sekolah-sekolah dan mimbar, membuat jumlah kematian akibat flu sebelum perang adalah yang terendah di seluruh Eropa. Mereka juga memperingatkan bahwa pasien yang tidak mengalami gejala apapun yang disebut pemulihan dapat menjadi fokus penyebaran epidemi, sehingga mereka merekomendasikan untuk mempertahankannya 1 atau 2 minggu lebih dalam isolasi. Penggunaan topeng kain menjadi wajib bagi semua orang yang melakukan pekerjaan pelayanan publik. Langkah ini adalah rekomendasi kesehatan yang dibuat untuk seluruh populasi untuk mencegah penyakit menyebar dengan mudah. Semakin banyak kontak antara orang, semakin besar kemungkinan mereka untuk memproduksi virus. Pemerintah mulai mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencoba menghentikan krisis ini. Teater, sirkus, bengkel, pabrik, dan tempat-tempat umum disinfeksi dan beberapa acara ditangguhkan. Dilarang mengimpor barang dari Maroko. Orang asing memasuki populasi diidentifikasi. Biaya kuliah dan ujian diperpanjang tanpa batas dan rekor, bahkan diberi kebebasan untuk menangguhkan kelas jika mau. Gelombang ketiga dan terakhir jinak karena banyak orang sudah jinak karena memberi pandemi oleh
pada tahun 2020 virusnya telah hilang sementara dia memenangkan pertempuran melawan yang terlemah sisanya di imunisasi. Terima kasih kepada Biblioteka Nasional de Espana selaku sumber video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.